fungsi adalah salah satu materi pengantar untuk masuk ke kalkulus. Mhm. Nah, ya biasa sebelum kita belajar tentang lebih dalam tentang apa sih itu fungsi, apa itu fungsi, terus komponen apa saja yang terkandung di dalamnya, kemudian contoh soal seperti apa yang eh, dikatakan atau dikategorikan sebagai pengantar dari kalkulus. Nah, sebelum dari itu kita harus memahami pengertiannya dulu. Nah, fungsi adalah aturan atau relasi yang menghubungkan setiap elemen dari satu himpunan ke tepat satu elemen atau satu anggota di himpunan lain. Nah, istilah matematikanya aturan atau relasi yang menghubungkan setiap elemen atau setiap anggota itu dari satu himpunan itu disebut dengan domain. Nah, domain ini dalam bahasa Inggris, tapi biasanya kalau di Indonesia itu eh, ya dia diartikan ada dengan daerah daerah asal. Tapi istilah ya bisa campur sih, bisa domain atau daerah asal. Terus, ketika dia memiliki tepat satu kawan di himpunan lain, itu namanya daerah kawan. Daerah kawan. Terus ada satu istilah lagi namanya daerah hasil atau range in English. So, nah notasi fungsi seperti ini dilambangkan dengan fx, dibaca itu f dari x. Hmm. Nah, contoh kakak pernah menemukan soal seperti ini? Yes, waktu SMA. Ini kayaknya keluar-keluar di basic SMA ya, matematika. Yes, that's right. Mhm. Ini kalau tidak salah SMA kelas 2 Hmm. tentang ya himpunan. Kalau di kelas 8 juga itu, kelas 8 SMP itu belajar juga tapi lebih ke basic lagi. Sebelum kita belajar fungsi, harus belajar namanya relasi. Mungkin kakak pernah dengar itu? Hmm. Nah itu, Ya pernah, cuman ya, itu saling terkait antara satu dengan yang lainnya. hmm. Nah, contoh soalnya seperti ini. Diketahui suatu fungsi, fx sama dengan f dari x atau bisa langsung saja f dari fx. F dari x sama dengan 2x tambah 3. Diminta untuk menentukan nilai f dari 2, nilai f dari -1, nilai f dari 0. Tapi karena kemarin kita sudah belajar tentang apa ya, aljabar dasar, tinggal kita menggantikan saja yang nilai x-nya dengan yang ditanyakan. So, Mhm. yang bagian pertama, f dari x sama dengan 2x tambah 3, tinggal kita menggantikan x dengan 2. So, this is easy, right? Ini masih 7. gampang. So, what do you think? F7. Oh, X sama dengan 7. 2 kali Bener nggak? 2, Ah, 4 tambah 2 kali 2, 4. 4 tambah 3, 7. yes. Betul. Correct? Yes. Iya. So, the second one. Second question. The second one, minus 2. It's satu. Satu. Ya, minus. Yes, that's right. Satu. No, -4 tambah 3. Eh, itu 2 kali min 1 kan? Yes. Jadi 2 kali min 1 sama dengan min 2. Min 2 plus 3 sama dengan satu. Oh iya betul, sorry. Saya pikir ini. Saya pikir negatif 2. Ya betul-betul. Yep. You're right. Thank you. How about F dari 0? Ketika F. Itu 2 kali nol, nol, nol tambah 3, 3. Berarti X sama dengan 3. Thank you. Ya, ini adalah contoh dari fungsi. Ini masih tergolong yang mudah. Oh, sorry. Ya, the next question.
Kalau yang nomor satu, beta kerja kok. Ya, do you wanna try? Uh, Atau mau bareng-bareng? ya, I wanna try. X kuadrat itu satu 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 kali satu 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 kurang 4x itu 4. Jadi satu kurang 4 min 3 plus satu min 3 plus satu min 2. Yes, you're right. Thank you. The next one. Ya, welcome. Next one is 3 kali 3 9. 9 kurang 4 kali 3 12. 9 kurang 12. Minus 11, 12. Minus 3 plus satu. Minus 2 juga. Hmm, terus. Right? Oke. Minus 2 kali min 2 kali min 2. eh beta lupa kalau min kali min sama dengan min ya. Min kali min positif. Oh, oke. Min kali min positif berarti minus 2 itu 4. 4 kurang 4 kali min 2 sama dengan min 8. 4 kali 2 min 8. 8, 8, 8 kurang 4 4. 4 tambah satu 5. Ya. Correct? Iya, kakak, you are really smart. Amin. That's thinking, yeah. How about the number three? Wow, this one diketahui fungsi h x 5x min satu x plus satu. Berarti h plus h1 h1 berarti 5 kali 5 kali 1 5 5 kurang 2 3. 1 tambah 1 2 3 per 2 yang satu itu. Eh, Hmm, Kalau nol, you berdua. nol, nol. What do you think? Is that correct? Yes. Okay, alright. So 5 kali nol 5 5. Kalau 5 kali nol nol, nol kurang 2. Beson tahu kalau nol dikurangi 2 hasilnya berapa? Beson tahu. 0 dikurangi 2 itu sama dengan, Minus 2. ya, Oh, wow. Kalau nol plus 2 hasilnya plus 2. Beta agak bingung kalau plus dan min kalau yang seperti seperti ini. Um, Oke, so minus 2 plus nol tambah satu plus satu per satu. Per satu berarti sama dengan min tetap sama dengan min 2 ya. Setiap angka yang dibagi satu sama dengan tetap angka tersebut kan? yes, that's right. Oke. Oke, apakah fungsi terdefinisi? Oh. What do you mean by the question? Apakah fungsi terdefinisi? Eh, Pertama itu Oh, hitung dulu ketika H dari less. H Si- ini negatif satu dulu. Hi, I'm studying here, okay? So be silent, all right? I don't know. Okay, thank you. Sorry Kak, Tante Safenya. It's okay, no problem. Oke, maaf Tante Safenya tadi beta tanya maaf Tante Safenya beta langsung konsen lagi. Tiba-tiba mereka muncul rame-rame. So, apa fungsi terdefinisi? What does it mean, Kak? Kerjaan, lihat dulu yang pertama. Ganti nilai X-nya dengan negatif satu dulu. Oke, oke, baik. Berarti 5 kali min satu min 5 min 7 min 5 min 2 min 7. Terus kalau min satu plus satu nol. Berarti min 7 per nol tetap min 7. No, No? ya, tidak terdefinisi. Oh. Jadi, Oh. dalam pecahan, sesuatu yang dibagi dengan nol itu tidak terdefinisi. Oh, sorry. Hang ya? Wait. Sesuatu, tadi kita dapat berapa? Min 7, Per nol. min 7 per nol. Sesuatu yang dibagikan dengan nol, hasilnya itu tak terdefinisi. Do you know Apa why? arti tidak terdefinisi? Tidak terdefinisi. Artinya tidak dapat angkanya gitu. Iya, tidak dapat error. Tidak Error. bisa didefinisikan, Oh ya. my Logikanya God. begini. Ada 6 buah jeruk. Wait. Oh, ada 6 buah jeruk, orange. Ketika 6 jeruk ini dibagi ke 3 orang, pasti satu orang dapat berapa?
Dua. Dua. Nah, kebalikannya lagi. Ketika 6 jeruk ini dibagi kepada 2 orang, 1 orang dapat berapa? Tiga. 3. Pertanyaannya, ketika 6 jeruk ini tidak dibagi ke siapapun. Nothing's happened. Nah, itu, not disangkakan. Itu error. Tidak ada nilainya, tak terdefinisi. Okay. Alright. Got it. Oke. There you go. Oke. How about number Ini 4? akar. Berarti 5 tambah 4 9. Akar dari 9 3. Yes. 3. Terus kalau min 4 plus 4 nol. Akar dari nol nol. Yang ada 0, 0. Oke. How about number 5? Number minus 5 plus 4 could be minus 1. So akar dari minus 1 ini kayaknya tidak terdefinisi. I don't know. Just like Iya, betul. Eh, betul? ya, betul. Tidak terdefinisi untuk bilangan real. Oh, Ada oke. bilangan real, nah itu tidak terdefinisi untuk bilangan real, tapi terdefinisi untuk bilangan imajiner. Oh, okay. Oh my gosh, I forgot real and imaginary now. It's okay, no problem. It's like ya basic the basic. So Uh-huh. bilangan real adalah ya em, bilangan real itu adalah bagian dari bilangan yang bisa dinyatakan dengan A per B. Apa ya? Ini butuh bilangan yang bisa dinyatakan dengan A per B. Kalau yang tidak dapat dinyatakan dengan A per B itu bukan bilangan bilangan real. Bilangan real itu bisa jadi bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, bilangan cacah, dan lainnya. Nah, bilangan imajiner adalah angka akar di dalamnya ada negatif. Ini adalah bilangan bilangan imajiner. Ya, memang betul tidak terdefinisi untuk yang bilangan real, tapi dia terdefinisi untuk sesuatu yang diimajinerkan. Bilangan imajiner. So, do I have any question? Jadi nomor 3 itu akar dari oh, min 1 tidak terdefinisi. Ya, betul tidak terdefinisi. Oh, oke. Oke. Dan minus akar dari minus 1 itu adalah bilangan imajiner. Iya, ini adalah bilangan imajiner. Oke. Karena ada negatifnya. Ya, akar yang di dalamnya mengandung nilai negatif itu bilangan imajiner. Wow. Complicated ya kalau imajiner ini ya. More complicated. Yes. Alright. Tapi nanti kakak searching tentang itu karena itu lebih banyak ada dalam fisika. Kalau Oh, interested learn science. okay. This is interesting. Ya, ya, let's continue. The next talk about komponen-komponen dalam fungsi. Nah, apa sih komponen-komponen dalam fungsi itu? Yang pertama itu ada yang namanya domain atau daerah asal. Nah, apa sih daerah asal itu? Daerah asal adalah himpunan semua nilai X yang boleh dimasukkan ke suatu fungsi. Terus yang kedua itu namanya kodomain atau daerah kawan. Nah, daerah kawan adalah himpunan semua kemungkinan hasil yang ditentukan oleh suatu fungsi. Oh my gosh. Terus yang ketiga namanya range. Nah, range ini adalah daerah hasil. Itu adalah himpunan semua hasil aktual atau yang benar-benar diperoleh dari suatu fungsi atau subset dari kodomain, himpunan bagian dari suatu daerah kawan atau kodomain ini. Okay. Well, oke. Sebentar, saya beta coba cerna lagi himpunan nilai X yang boleh dimasukkan ke fungsi. Oh, oke. Berarti yang tadi itu kita belajar tentang domain. Ya, Mhm. Oke. Karena X itu F dari X, karena ada nilai, kita cari nilai X, berarti itu domain. yes, betul. Jadi kita mencari f dari x, semua angka yang mungkin itu dikatakan dengan daerah asal, domain. Semua angka yang mungkin saja. Jadi tergantung dari soal ini dia mau kasihnya angka berapa. Hmm. Oke. Do you get a point? Yeah, for domain, I got a point now. Nah, how about daerah kawan? Sorry, dia Uh, daerah kawannya.
Kalau daerah kawan kodomain himpunan semua kemungkinan hasil yang ditentukan oleh fungsi. Oke, sekarang kita harus paham lagi fungsi itu yang tadi itu, yang fungsi itu kayak f dari x itu fungsi. Ya, fungsi itu adalah suatu relasi yang Oh, ada kan? Oke, dia begini Kak. Misalkan di sini ada himpunan A. Himpunan A ada satu, dua, tiga, empat. Terus himpunan B, dia ada satu, ada empat, ada 9, ada 16, dan ada 25. Sorry, ini namanya diagram Venn. Nah, ini relasinya adalah akar dari. Oke, ini relasinya ada hubungan. Ini ada himpunan A. Himpunan A ada satu, 2, 3, 4. Terus himpunan B ada satu, ada 9, ada 16 dan 25. Nah, relasi yang menyatakan A ke B itu akar dari. Oke, kita lihat yang angka yang pertama. Elemen. Elemen yang pertama tahu ya angka yang pertama. Tunggu. Ini satu adalah akar dari satu. Oke, kedua. Dua adalah akar dari empat. Ketiga adalah akar dari tiga adalah akar dari 9. Kemudian empat adalah akar dari 16. Oke, yang di bagian A ini cuma empat angka saja. Nah, yang bagian A ada satu, dua, tiga, empat. Inilah yang daerah kawan, sorry, daerah asal. Katakan dengan daerah asal. Terus, yang bagian B, dia ada angka satu, ada empat, ada 9, 16, 25. Ini dikatakan dengan daerah kawan. Terus, hasilnya range adalah satu, 4, 9, dan 16. Inilah yang dikatakan dengan range. Oh, Can you imagine about this question? I can find the definition between domain, codomain, and range right now. Hmm. But kalau yang codomain sendiri, Hmm. eh, kemungkinan hasil oleh fungsi. Nah, dari diagram ini, yang mana disebut fungsi, Kak? Yang fungsi ini adalah dia punya relasi dengan ada satu himpunan, dia memiliki relasi dengan himpunan yang B. Nah, sebelum ini seharusnya kita belajar dulu tentang relasi. Nah, relasi ini adalah suatu himpunan yang memiliki apa ya, relasi dengan anggota di himpunan B. Tapi kalau relasi dia dia pasangan dari A ke B itu yang bagian satu ini dia bisa memiliki banyak relasi di himpunan B. Nah, kalau fungsi dia cuma tepat satu anggota saja. Oh, wow. Oke. Do you get the point? Oke, berarti ada relasi, ada fungsi. Nah, Yes. kita kan belajar tentang relasi. Sekarang kalau fungsi, dia cuma satu angka. Ya, Oke, so, Kak bisa, boleh beta bilang bahwa fungsi ini bisa kata lainnya relasi. ya, relasi. Tapi kalau relasi itu apa ya? Contohnya kayak pasangan ya. Orang yang masih pacaran dia bisa memiliki banyak banyak orang. Dia masih punya kesempatan untuk bisa berrelasi dengan banyak orang. Itu namanya Mm. relasi. Satu orang saja, saya saja saya bisa pacaran dengan orang lain karena saya belum ada ikatan yang sah di depan gereja atau apapun itu. Saya bisa saja berrelasi dengan siapa saja karena saya belum menikah. Tapi kalau misalnya fungsi, dia cuman kayak ya diistilahkan seperti pasangan suami istri yang dia cuman pasangannya cuma satu saja. Yes, Oke. the point. Do Oke. you get the point? Berarti I got a point right now. Fungsi lebih kuat, lebih 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 satu. Yes. Masih bisa dengan banyak. Nah, sekarang misalnya kayak contoh diagram ini, fungsi satu D akar dari satu, 2 dan 4. Nah, 25 langsung dikeluarkan karena dia tidak masuk dalam fungsi. Ya. Nah, 25 ini dia tidak memang dia masih tetap dalam fungsi ini. Tapi yang 25 ini dia total dari himpunan B, semua himpunan B yang ada, 25 itu dikatakan dengan daerah kawan. Karena seharusnya dia punya kawan, tapi dia tidak memiliki pasangan di bagian A. Maka yang bagian B, semua himpunan B di bagian B, baik itu 1, 4, 9, 16, dan 25, ini adalah daerah kawannya yang mungkin saja dia punya apa dia harus punya pasangan di bagian A tapi karena dia tidak ada apa pasangannya di himpunan A makanya ini semua adalah daerah kawan. Oke.
Oke. Yang kemungkinan, kemungkinan dan dia belum pasti. Nah, kalau range beda dengan race, ini dia sudah ada, dia sudah hasilnya sudah nyata nih. Dia punya angka yang pasti, dia punya pasangan di bagian A. Makanya yang range ini adalah 1, 4, 9 dan 16. Oke. Oke. Berarti memang sekarang kalau kita belajar fungsi, ya ada tiga area ini yang dipelajari. Yes, that's right, betul. Got it. Do you get the point right now? I think I got a point right now because like it's like explain fungsi itu sendiri dia ada tiga area yang perlu diketahui bahwa domain, kodomain, range. Ya, relasi pun juga begitu. Namanya nanti sebentar kakak searching lagi, misalnya untuk pemahaman tambahan lagi. Range juga, sorry, untuk relasi juga dia punya 3 poin. Namanya kodomain, domain, kodomain, dan range. Sama-sama punya 3 komponen ini. Cuma yang membedakan itu fungsi, dia dari himpunan A ke himpunan B, dia hanya memiliki tepat satu anggota saja, tepat satu pasangan saja. Dia tidak boleh serakah untuk lebih dari 2. Kalau relasi, dia masih bisa serakah untuk bisa memilih 2. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Oke. Ya. Oke. Iya kayak kayak relasi dia bisa satu A, satu B, satu C. Dia bisa lagi dua A, dua B, dua C. You know, Betul. beta ada lihat di Google sekarang. Itu you know, dia Ya, masih bisa berrelasi dengan banyak. Oke. iya betul. Relasi itu I dia got it. masih punya kesempatan untuk berrelasi dengan siapa saja. Dia masih punya pilihan A, B, C, D. Kalau fungsi, no. Dia cuma satu Mhm. saja, tidak boleh lebih dari satu. Got it. Mhm. So, ya. Notasi, misal contohnya di sini. Jika fx sama dengan x kuadrat, f dari x sama dengan x kuadrat, maka x yang di sini adalah inputnya dan fx adalah outputnya. Which slide? Maybe next slide. Wait, wait, wait. Oh, the same slide, this one. Oke, oke deh. Alright. Notasi jika f dari x sama dengan x kuadrat, maka x adalah inputnya, fx adalah output. Kayak seperti tadi yang kita kerjakan, jadi inputnya, misalnya dia ditanya, oh input yang kita harus mencari nilai x adalah x sama dengan 2, x sama dengan 3. Ketika kita mensubstitusikan nilai x-nya itu ke persamaan yang ada, nah itulah yang dikatakan dengan output. Jadi ada input, ada output. Oke, alright. Oke, Oke. may we continue? Yes, please. Thank you. Nah, berikutnya itu menentukan nilai suatu fungsi. Nah, ketika kita mau menentukan nilai suatu fungsi, kita mengganti variabel x dengan nilai tertentu sesuai dengan yang sudah ditanyakan. Ya, soalnya masih sama. Cara konsepnya sama dalam pengerjaan. Jika f dari x sama dengan 2x tambah 3, tentukan nilai f dari 2. Oh, 7. Yes, that's right. Nah, ini ada beberapa soal lagi. Saya zoom biar lebih jelas lagi. Oke. Kalau nomor satu masih cenderung gampang seperti yang tadi ya. Ya, betul. Nomor dua, nomor tiga yang sudah mulai ribet, nomor empat yang sudah mulai akar, imajiner nih. Sorry, imajiner ada nilai negatifnya. So, oke, berarti kita kerja ya. Ini, Ya, um, kasih ini saya lupa topik apa yang barusan slide sebelumnya ini apa sih ini? yang Kita mana? lagi bahas apa? Um, Fungsi Penilai fungsi. Oh, oke. Berarti masih sama seperti sebelumnya ya soalnya. masih sama. Oke, alright, oke, alright. So, kalau nomor satu itu 2 kali 4, 8, 8 tambah 1, 9. Berarti X sama dengan 9. Ya, F4-nya. Betul. F4. F. Jadi itu tulisannya F dari 4 sama dengan 9 gitu ya? Yes. Kalau hasil terakhir. Ya, betul. Oh, Hasil F dari 4 sama dengan 9. Karena kita mengganti nilai 4-nya, kan?
Oh, wow, cool. Alright, oke. Fx kalau misalnya f sama dengan satu berarti satu kali satu 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 kurang 3 minus 2 plus 2 nol. F dari satu sama dengan nol. Oke. F dari satu sama dengan nol. Bagaimana F dari Oke, negatif 2? oke. Negatif 2 itu positif berarti 4 4 kurang minus 3 kali minus 2 minus 3 kali minus 2 minus 6 berarti itu minus 2 kali minus 4 minus 6 minus 10. Minus 10 plus 2 minus 10 plus 2 minus 8 I think. Seharusnya positif. Correct? Oh, wait, wait. Oh, kan itu minus minus 2 kali minus 2 positif ya jadinya Ya, oh ya minus positif. 2 kali minus 2 sama dengan 4. Ya, Oke, minus 3 kali minus 2 sama dengan 6. Berarti 4 tambah 6 10. Berarti 12. yes. Oke, alright. Terus kalau yang nomor 3 itu 2x plus 5 per x minus 1. Tentukan f sama dengan 3. Berarti 2 kali 3 6. 6 tambah 3 11. 11 per 3 kurang 1 2. 11 per 2. Oke, bisa. Bisa disederhanakan M 11/2. No. Bentuknya 11 desimal nilai tuh. prima. No? Oh, ada Bagi dua. desimal ya. Berarti Ya, eh, itu 2 itu 5,5 kan? yes. Nah, oke. 5,5. Terus kalau nol itu 2 kali nol nol. Nol tambah 5 5. Nol kurang satu minus satu. Um, oh, kalau 5 per minus satu sama dengan minus 5. Iya. Oh, wow. Oke. I just know. Kan 5 bagi satu sama dengan 5. Ada nilai min di depan. Iya, iya. Oh, iya, ya. Minus 5 kali minus satu kan jadi positif, jadi 5. Iya, betul. Iya, iya. Ya, logikanya Putar-putar kayak saja. final. You're right. Okay, so now number 4, x akar dari x plus 4. 5 tambah 4, 9 akar dari 9, 3. Betul. F dari 5 sama 3. Terus kalau nomor 5, x pangkat 3 kurang 2, tentukan 2. 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. 8 kurang 4, 4. Betul. If dari 2 sama dengan 4. Yes, Minus thank 1, minus 1, minus 1, 1, 1 kali, minus 1. Minus 1 kurang 2 kali ini, 2 kali itu. Minus 1 kali 2. 1. Hasilnya 1 kalau tidak. yes, betul. Oke. Satu. You got it. Thank you. You're smart Yeah. at thinking. Cepat sekali. Let's continue. Nah, di dalam sini ada jenis-jenis fungsi. Ada fungsi linear, kemudian ada fungsi kuadrat, ada fungsi akar, dan fungsi rasional. As you learn in the previous meeting about ya persamaan linear, jadi ini sama saja, persamaannya sama begini, cuman ya di ketika difungsi berarti fungsi f dari x sama dengan ax tambah b, kemudian fungsi kuadrat f dari x sama dengan sama, bentuknya sama ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, bagaimana fungsi akar? Yaitu f dari x sama dengan akar x, kemudian fungsi rasional f dari x sama dengan px per qx, kx, qx. Nah, syaratnya Q, Q, Q ya, qx ini tidak boleh sama dengan nol. Karena ketika yang bagian sini sama dengan nol itu tak terdefinisi. Di bagian pembilang penyebutnya. Do you know about pembilang dan penyebut? Um, ya, pembilang yang di atas, pembilang di bawah. Betul. Per. Yes, betul sekali. Jadi di dalam pecahan penyebutnya itu selalu tidak boleh sama dengan nol. Mhm. Itu Ini saja. Kak Devi ini rumus ya?
Eh, yes, ini rumus. Eh, Hmm, bentuknya saja sih. oke. So, untuk lebih jelasnya kita masuk saja langsung saja ke contoh soalnya. Untuk contoh soal ini masih terbogo apa ya? Contohnya seperti tadi. Cuman Oke. kita mengerjakan soal berdasarkan jenis-jenis fungsi. Soal yang pertama diketahui fungsi f dari x sama dengan 4x minus 5. Tentukan nilai dari f dari 2. F F dari dari 2 2. dan f dari negatif 1. Oh, oke. 8 kurang 5, F dari 2 sama dengan 3. Itu terus kalau kalau minus 1, 4 kali minus 1, minus 4 minus 5, minus 9. Yes, that's F right. dari minus 1 minus 9. Minus Uh, 9. Ya. Minus, oke, minus, yes. Yes. Oke, ini linear ya. Ini masih linear ya. Yes, masih linear. Kalau linear saya selalu ingat bahwa itu pangkat satu. Yes, Kalau fungsi kuadrat berarti pangkat dua. betul. Fungsi akar. No, no, fungsi kuadrat itu pangkat dua. Oke. Ya, that's the difference. Kalau kuadrat berarti dia selalu ada satu variabel yang pangkat 2. Kalau linear, variabelnya itu pangkat 1. Ya, oke. Nomor dua, suatu fungsi linear memiliki bentuk fx sama dengan ax plus b. Jika f1 sama dengan 3, f dari satu sama dengan 3, dan f dari 2 sama dengan 5, tentukan nilai a dan b. There you go. Oke. Um, okay. So, I don't know. Actually, I don't know. Alright, so a kali satu sama dengan satu a plus b. Berarti f dari f dari satu sama dengan a plus b. Iya, betul. Karena a F, kali satu sama mm, dengan a. ya, 3x Kalau plus yang f satu, I'm what do you mean? I thought like eh, kita cari duluan. Oh wow. Oh, oke. oke, ini butuh Tiga. logika sih. Oh. Alright, so F dari satu sama dengan 3. Berarti AX plus B sama dengan 3. Correct tuh? Sorry, Kita what cari did you dulu. say? AX plus B sama dengan satu, sama X. dengan 3. Mm-mm. Kemudian, AX plus 3. Terus mm, AX plus B sama dengan 3. Berarti X-nya digantikan dengan satu dulu. Berarti A kali satu itu A. Satu A atau A saja. A plus B sama dengan 3. yang mana? Kita cari duluan yang F dari satu sama dengan 3. Or do you wanna share screen? Do you wanna try? Um, Me, No? uh, yeah, I think I want to share screen Okay. right now. Will So, make you a co-host. okay, Sesuatu, tadi kita dapat berapa? -7, nol. -7/0. Sesuatu yang dibagikan dengan nol, hasilnya itu tak terdefinisi. Do you know Apa why? arti tidak terdefinisi? Tidak terdefinisi. Artinya tidak dapat angkanya gitu. Iya, tidak dapat error. Tidak Error. bisa Oh, didefinisikan, ya. Logikanya enggak. begini. Ada 6 buah jeruk. Wait. Oh, ada 6 buah jeruk, orange. Ketika 6 jeruk ini dibagi ke 3 orang, pasti satu orang dapat berapa? Dua. 2. Nah, kebalikannya lagi. Ketika 6 jeruk ini dibagi kepada 2 orang, satu orang dapat berapa? Tiga. 3. Pertanyaannya, ketika 6 jeruk ini tidak dibagi ke siapapun. Nothing's happened. Nah, itu, not this happen. Itu error. Tidak ada nilainya, tak terdefinisi. Okay, alright. Got it. Oke. There you go.
Oke, How about number ini 4? akar. Berarti 5 tambah 4 9, akar dari 9 3. Yes. 3. Terus kalau min 4 plus 4 nol, akar dari nol nol. Ada nol, nol. Oke. How about number 5? Number minus 5 plus 4 could be minus 1. So akar dari minus 1 ini kayaknya tidak terdefinisi. I don't know. Just like Iya betul. Eh, betul? ya betul. Tidak terdefinisi untuk bilangan real. Oh, Ada oke. bilangan real. Nah itu tidak terdefinisi untuk bilangan real, tapi terdefinisi untuk bilangan imajiner. Oh, okay. Oh my gosh, I forgot real and imaginary now. It's okay, no problem. It's like ya basic the basic. So Uh-huh. bilangan real adalah ya em, bilangan real itu adalah bagian dari bilangan yang bisa dinyatakan dengan A per B. Apa ya? Ini butuh bilangan yang bisa dinyatakan dengan A per B. Kalau yang tidak dapat dinyatakan dengan A per B itu bukan bilangan bilangan real. Bilangan real itu bisa jadi bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, bilangan cacah dan lainnya. Nah, bilangan imajiner adalah angka akar di dalamnya ada negatif. Ini adalah bilangan bilangan imajiner. Ya, memang betul tidak terdefinisi untuk yang bilangan real, tapi dia terdefinisi untuk sesuatu yang diimajinerkan. Bilangan imajiner. So, do I have any question? Jadi nomor 3 itu akar dari oh, min satu tidak terdefinisi. Ya, betul tidak terdefinisi. Oh, oke. Oke. Dan akar dari minus satu itu adalah bilangan imajiner. Iya, ini adalah bilangan imajiner. Oke. Karena ada negatifnya. Ya, akar yang di dalamnya mengandung nilai negatif itu bilangan imajiner. Wow. Complicated ya kalau imajiner ini ya. More complicated. Ya, Alright. tapi nanti kakak searching tentang itu karena itu lebih banyak ada dalam fisika. Kalau Oh, interested learn science. okay. This is interesting. Ya, ya, let's continue. The next talk about komponen-komponen dalam fungsi. Nah, apa sih komponen-komponen dalam fungsi itu? Yang pertama itu ada yang namanya domain atau daerah asal. Nah, apa sih daerah asal itu? Daerah asal adalah himpunan semua nilai X yang boleh dimasukkan ke suatu fungsi. Terus yang kedua itu namanya kodomain atau daerah kawan. Nah, daerah kawan adalah himpunan semua kemungkinan hasil yang ditentukan oleh suatu fungsi. Oh my gosh. Terus yang ketiga namanya range. Nah, range ini adalah daerah hasil. Itu adalah himpunan semua hasil aktual atau yang benar-benar diperoleh dari suatu fungsi atau subset dari kodomain. Himpunan bagian dari suatu daerah kawan atau kodomain ini. Okay. Well, oke. Sebentar, saya beta coba cerna lagi himpunan nilai X yang boleh dimasukkan ke fungsi. Oh, oke. Berarti yang tadi itu kita belajar tentang domain. Ya, Mhm. Oke. Karena X itu F dari X, karena ada nilai, kita cari nilai X, berarti itu domain. yes, betul. Jadi kita mencari f dari x, semua angka yang mungkin itu dikatakan dengan daerah asal, domain. Semua angka yang mungkin saja. Jadi tergantung dari soal ini dia mau kasihnya angka berapa. Hmm. Oke. Do you get a point? Yeah, for domain, I got a point now. Nah, how about daerah kawan? Sorry, dia daerah Uh, kawannya. Kalau daerah kawan kodomain, himpunan semua kemungkinan hasil yang ditentukan oleh fungsi. Oke, sekarang kita harus paham lagi, fungsi itu yang tadi itu, yang fungsi itu kayak f dari x itu fungsi. Ya, fungsi itu adalah suatu relasi yang Oh, ada kan? Oke, dia begini Kak. Misalkan di sini ada himpunan A. Himpunan A ada satu, 2, 3, 4. Terus himpunan B, dia ada satu, ada 4, ada 9,
ada 16 dan ada 25. Sorry, ini namanya diagram Venn. Nah, ini relasinya adalah akar dari. Oke, ini relasinya ada hubungan. Ini ada himpunan A. Himpunan A ada satu, 2, 3, 4. Terus himpunan B ada satu, ada 9, ada 16 dan 25. Nah, relasi yang menyatakan A ke B itu akar dari. Oke, kita lihat yang angka yang pertama. Elemen. Elemen yang pertama tahu yang angka yang pertama. Tunggu. Ini satu adalah akar dari satu. Oke, kedua. Dua adalah akar dari empat. Ketiga adalah akar dari tiga adalah akar dari 9. Kemudian Mhm. empat adalah akar dari 16. Oke, yang di bagian A ini cuma empat angka saja. Nah, yang bagian A ada satu, dua, tiga, empat. Inilah yang daerah kawan, sorry, daerah asal. Mhm. Katakan dengan daerah asal. Terus, yang bagian B, dia ada angka satu, ada empat, ada 9, 16, 25. Ini dikatakan dengan daerah kawan. Oke. Terus hasilnya range adalah satu, 4, 9 dan 16. Inilah yang dikatakan dengan range. Oh, Can you imagine about this question? I can find the definition between domain, codomain, and range right now. Hmm. But kalau yang codomain sendiri, Hmm. eh, kemungkinan hasil oleh fungsi. Nah, dari diagram ini, yang mana disebut fungsi, Kak? Yang fungsi ini adalah dia punya relasi dengan ada satu himpunan, dia memiliki relasi dengan himpunan yang B. Nah, sebelum ini seharusnya kita belajar dulu tentang relasi. Nah, relasi ini adalah suatu himpunan yang memiliki apa ya, relasi dengan anggota di himpunan B. Tapi kalau relasi dia dia pasangan dari A ke B itu yang bagian satu ini dia bisa memiliki banyak relasi di himpunan B. Nah, kalau fungsi dia cuma tepat satu anggota saja. Oh, wow. Oke. Do you get the point? Oke, berarti ada relasi, ada fungsi. Ya, Yes, kita yes. kan belajar tentang relasi. Sekarang kalau fungsi, dia cuma satu angka. Ya, Oke, so Kak bisa boleh beta bilang bahwa fungsi ini bisa kata lainnya relasi. ya, relasi. Tapi kalau relasi itu apa ya? Contohnya kayak pasangan ya. Orang yang masih pacaran dia bisa memiliki banyak banyak orang. Dia masih punya kesempatan untuk bisa berrelasi dengan banyak orang. Itu namanya Mhm. relasi. Satu orang saja, saya bisa pacaran dengan orang lain karena saya belum ada ikatan yang sah di depan gereja atau apapun itu. Saya bisa saja berrelasi dengan siapa saja karena saya belum menikah. Tapi kalau misalnya fungsi, dia cuman kayak ya diistilahkan seperti pasangan suami istri yang dia cuman pasangannya cuma satu saja. Yes, Oke. the point. Do Oke. you get the point? Berarti I got a point right now. Fungsi lebih kuat, lebih 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 satu. Yes. Masih bisa dengan banyak. Eh, nah, sekarang misalnya kayak contoh diagram ini, fungsi satu D akar dari satu, dua dan empat. Nah, 25 langsung dikeluarkan karena dia tidak masuk dalam fungsi. Ya. Nah, 25 ini dia tidak oh memang dia masih tetap dalam fungsi ini. Tapi yang 25 ini dia total dari himpunan B, semua himpunan B yang ada, 25 itu dikatakan dengan daerah kawan. Karena seharusnya dia punya kawan, tapi dia tidak memiliki pasangan di bagian A. Maka yang bagian B, semua himpunan B di bagian B, baik itu 1, 4, 9, 16, dan 25, ini adalah daerah kawannya yang mungkin saja dia punya apa dia harus punya pasangan di bagian A tapi karena dia tidak ada apa pasangannya di himpunan A makanya ini semua adalah daerah kawan Oke, oke. yang kemungkinan kemungkinan dan dia belum pasti. Nah kalau range beda dengan range ini dia sudah hasilnya sudah nyata nih dia punya angka yang pasti dia punya pasangan di bagian A makanya yang range ini adalah 1, 4, 9 dan 16. Oke. Oke. Berarti memang sekarang kalau kita belajar fungsi, ya ada tiga area ini yang dipelajari. Yes, that's right, betul. Got it. Do you get the point right now? I think I got a point right now because like it's like explain.
fungsi itu sendiri dia ada tiga area yang perlu diketahui bahwa domain, codomain, range. Ya, relasi pun juga begitu. Namanya nanti sebentar kakak searching lagi, misalnya untuk pemahaman tambahan lagi. Range juga, sorry, untuk relasi juga dia punya 3 poin. Namanya codomain, domain, codomain, dan range. Sama-sama punya 3 komponen ini. Cuma yang membedakan itu fungsi, dia dari himpunan A ke himpunan B, dia hanya memiliki tepat satu anggota saja, tepat satu pasangan saja. Dia tidak boleh serakah untuk lebih dari dua. Kalau relasi dia masih bisa serakah untuk bisa memilih dua. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Oke, ya, oke. Iya, kayak kayak relasi dia bisa satu A, satu B, satu C. Dia bisa lagi dua A, dua B, dua C. You know, Betul. beta ada lihat di Google sekarang. Itu you know, dia Ya, masih bisa berrelasi dengan banyak. Oke. iya betul. Relasi itu I dia got it. masih punya kesempatan untuk berrelasi dengan siapa saja. Dia masih punya pilihan A, B, C, D. Kalau fungsi no, dia cuma satu saja, Mhm. tidak boleh lebih dari satu. Got it. Mhm. So, ya, notasi misal contohnya di sini, jika fx sama dengan x kuadrat, f dari x sama dengan x kuadrat, maka x yang di sini adalah inputnya dan fx adalah outputnya. Which slide? Maybe next slide. Wait, wait, wait. Tunggu. Oh, the same slide, this one. Oke, oke deh. Alright. Notasi jika f dari x sama dengan x kuadrat, maka x adalah inputnya, fx adalah output. Kayak seperti tadi yang kita kerjakan, jadi inputnya, misalnya dia ditanya, oh input yang kita harus mencari nilai x adalah x sama dengan 2, x sama dengan 3. Ketika kita mensubstitusikan nilai x-nya itu ke persamaan yang ada, nah itulah yang dikatakan dengan output. Jadi ada input, ada output. Oke, alright. Oke, Oke. may we continue? Yes, please. Thank you. Nah, berikutnya itu menentukan nilai suatu fungsi. Nah, ketika kita mau menentukan nilai suatu fungsi, kita mengganti variabel x dengan nilai tertentu sesuai dengan yang sudah ditanyakan. Ya, soalnya masih sama. Cara konsepnya sama dalam pengerjaan. Jika f dari x sama dengan 2x tambah 3, tentukan nilai f dari 2. 7. Yes, that's right. Nah, ini ada beberapa soal lagi. Saya zoom biar lebih jelas lagi. Oke. Kalau nomor satu masih cenderung gampang seperti yang tadi ya. Ya, betul. Dua. Nomor tiga yang sudah mulai ribet, nomor empat yang sudah mulai akar, imajiner nih. Sorry, imajiner ada nilai negatifnya. So, oke, berarti kita kerja ya. Ini, Ya, um, kasih saya lupa topik apa yang barusan slide sebelumnya ini apa sih ini? yang Kita mana? lagi bahas apa? Um, Fungsi Penilai fungsi. Oh, oke. Berarti masih sama seperti sebelumnya ya soalnya. masih sama. Oke, alright, oke, alright. So, kalau nomor satu itu dua kali empat, delapan, delapan tambah satu, sembilan. Berarti X sama dengan sembilan. Ya, F4-nya. Betul. F4. F. Jadi itu tulisannya F dari 4 sama dengan 9 gitu ya? Yes. Kalau hasil terakhir. Ya, betul. Hasil Oh, F dari 4 sama dengan 9. Karena kita mengganti nilai 4-nya kan. oh, wow, cool. Alright, oke. Fx kalau misalnya F sama dengan satu berarti satu kali satu 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 kurang 3 minus 2 plus 2 nol. F dari satu sama dengan nol. Oke. F dari 1 sama dengan 0. Bagaimana F dari Oke, negatif 2? oke. Negatif 2 itu positif berarti 4 4 kurang minus 3 kali minus 2 minus 6 berarti
Itu minus 2 kali minus 4 minus 6 minus 10. Minus 10 plus 2 minus 10 plus 2 minus 8, I think. Seharusnya positif. Correct? Oh, wait, wait. Kan itu minus minus 2 kali minus 2 positif ya jadinya. Ya, Oh ya, minus positif. 2 kali minus 2 sama dengan 4. Ya, Oke, minus 4. 3 kali minus 2 sama dengan 6. Berarti 4 tambah 6 10. Berarti 12. Yes. Oke, alright. Terus kalau yang nomor 3 itu 2x plus 5 per x minus 1. Tentukan f sama dengan 3. Berarti 2 kali 3 6. 6 tambah 3 11. 11 per 3 kurang 1 2. 11 per 2. Oke, bisa. Bisa disederhanakan M 11/2. No. Bentuknya 11 nilai dikurangi. prima. No? Oh, ada Dibagi 2. desimal ya. Berarti Ya, eh, itu 2 itu 5,5 kan? yes. Nah, oke. 5,5. Terus kalau nol itu 2 kali nol nol. Nol tambah 5 5. Nol kurang satu minus satu. Oh, kalau 5 per minus satu sama dengan minus 5. Iya. Oh, wow. Oke. I just know. Kan 5 bagi 1 sama dengan 5. Ada nilai min di depan. Iya, iya. Oh, iya, ya. Minus 5 kali minus satu kan jadi positif, jadi 5. Iya, betul. Iya, iya. Ya, logically Putar-putar great. saja. Why not? You're right. Okay, so now number 4, x akar dari x plus 4. 5 tambah 4, 9 akar dari 9, 3. F Betul. dari 5 tambah 3. Terus kalau nomor 5, x pangkat 3 kurang 2, tentukan 2. 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. 8 kurang 4, 4. Betul. F dari 2 sama dengan 4. Yes, Minus thank you. 1, minus 1, minus 1, 1, 1 kali, minus 1. Minus 1 kurang 2 kali ini, 2 kali itu. Minus 1 kali 2. 1. Hasilnya 1 kalau tidak. Yes, betul. Satu. You got it. Thank you. You're smart Oke. thinking. Cepat sekali. Let's continue. Nah, di dalam sini ada jenis-jenis fungsi. Ada fungsi linear, kemudian ada fungsi kuadrat, ada fungsi akar, dan fungsi rasional. As you learn in the previous meeting about ya persamaan linear, jadi ini sama saja, persamaannya sama begini, cuman ya di ketika difungsi berarti fungsi f dari x sama dengan ax tambah b, kemudian fungsi kuadrat f dari x sama dengan sama, bentuknya sama, ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, bagaimana fungsi akar? Yaitu f dari x sama dengan akar x, kemudian fungsi rasional, f dari x sama dengan px per qx, kx, qx. Nah, syaratnya Q, Q, Q ya, Qx ini tidak boleh sama dengan nol. Karena ketika yang bagian sini sama dengan nol itu tak terdefinisi. Di bagian pembilang penyebutnya. Do you know about pembilang dan penyebut? Em, ya, pembilang yang di atas, pembilang di bawah. Betul. Per. Yes, betul sekali. Jadi di dalam pecahan penyebutnya itu selalu tidak boleh sama dengan nol. Mhm. Itu Ini saja. Kak Devi ini rumus ya? Yes, ini rumus. Hmm. Bentuknya saja sih. Oke. So, untuk lebih jelasnya kita masuk saja langsung saja ke contoh soalnya. Untuk contoh soal ini masih terbawa apa ya? Contohnya seperti tadi. Cuman Oke. kita mengerjakan soal berdasarkan jenis-jenis fungsi. Soal yang pertama diketahui fungsi f dari x sama dengan 4x minus 5. Tentukan nilai dari f
F dari 2. F F dari dari 2 2. dan F dari negatif satu. Oh, oke. 8 kurang 5, F dari 2 sama dengan 3. Itu terus kalau kalau minus satu, 4 kali minus 1, minus 4 minus 5, minus 9. Yes, that's F right. dari minus 1 minus 9. Minus Uh, 9. Ya. minus, oke, minus, yes. Yes. Oke, ini linear ya. Ini masih linear ya. Yes, masih linear. Kalau linear saya selalu ingat bahwa itu pangkat satu. Yes, Kalau fungsi kuadrat berarti pangkat dua. betul. Fungsi akar. No, fungsi kuadrat itu pangkat dua. Oke. Ya, that's the difference. Kalau kuadrat berarti dia selalu ada satu variabel yang pangkat 2. Kalau linear, variabelnya itu pangkat 1. Ya, oke. Nomor dua, suatu fungsi linear memiliki bentuk fx sama dengan ax plus b. Jika f1 sama dengan 3, f dari satu sama dengan 3, dan f dari 2 sama dengan 5, tentukan nilai a dan b. There you go. Oke. Um, okay. So, I don't know. Actually, I don't know. Oke. Alright, so A kali satu sama dengan satu A plus B. Berarti F dari F dari satu sama dengan F dari satu sama dengan A plus B. Iya, betul. Karena A F, kali satu sama mm, dengan A. ya, 3x Kalau plus, yang F satu, I'm, what do you mean? I thought like eh, kita cari duluan. Oh wow, oh, oke. oke, ini butuh logika sih. Oh, mhm. Alright, so F dari satu sama dengan 3. Berarti AX plus B sama dengan 3. Correct tuh? Sorry, Kita what cari did you dulu. say? AX plus B sama dengan 1, sama X, dengan 3. AX kemudian, plus 3. Terus AX plus B sama dengan 3. Berarti X-nya digantikan dengan 1 dulu. Berarti A kali satu itu A. 1A atau A saja. A plus B sama dengan 3. yang mana? Kita cari duluan yang F dari satu sama dengan 3. Or do you wanna share screen? Do you wanna try? Um, me, No? uh, yeah, I think I want to share screen right Okay, now. we'll So, make you a call. okay, Sesuatu, tadi kita dapat berapa? -7, nol. -7/0. Sesuatu yang dibagikan dengan nol, hasilnya itu tak terdefinisi. Do you know Apa why? arti tidak terdefinisi? Tidak terdefinisi. Artinya tidak dapat angkanya gitu. Iya, tidak dapat error. Tidak Error. bisa Oh, didefinisikan, ya. Logikanya God. begini. Ada 6 buah jeruk. Wait. Oh, ada 6 buah jeruk, orange. Ketika 6 jeruk ini dibagi ke 3 orang, pasti satu orang dapat berapa? Dua. 2. Nah, kebalikannya lagi. Ketika 6 jeruk ini dibagi kepada 2 orang, satu orang dapat berapa? Tiga. 3. Pertanyaannya, ketika 6 jeruk ini tidak dibagi ke siapapun. Nothing's happened. Nah, itu, not disangkakan. Itu error. Tidak ada nilainya, tak terdefinisi. Okay. Alright. Got it. Oke. Tuh. There you go. Oke. About number Ini 4. akar. Berarti 5 tambah 4, 9. Akar dari 9, 3. Yes. 3. Terus kalau min 4 plus 4 nol. Akar dari nol, nol. Ada 0, 0. Oke. How about number 5? Number minus 5 plus 4 could be minus 1.
So akar dari -1 ini kayaknya tidak terdefinisi. I don't know. It's like- Iya betul. Eh, Betul? ya betul, tidak terdefinisi untuk bilangan real. Oh, Ada oke. bilangan real, nah itu tidak terdefinisi untuk bilangan real, tapi terdefinisi untuk bilangan imajiner. Oh, okay. Oh my gosh, I forgot real and imaginary now. It's okay, no problem. It's like ya basic the basic. So Uh-huh. bilangan real adalah ya em, bilangan real itu adalah bagian dari bilangan yang bisa dinyatakan dengan A per B. Apa ya? Ini butuh bilangan yang bisa dinyatakan dengan A per B. Kalau yang tidak dapat dinyatakan dengan A per B itu bukan bilangan bilangan real. Bilangan real itu bisa jadi bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, bilangan cacat, dan lainnya. Nah, bilangan imajiner adalah angka akar di dalamnya ada negatif. Ini adalah bilangan bilangan imajiner. Ya, memang betul tidak terdefinisi untuk yang bilangan real, tapi dia terdefinisi untuk sesuatu yang diimajinerkan. Bilangan imajiner. So, do I have any question? Jadi nomor 3 itu akar dari oh, -1 tidak terdefinisi. Ya, betul tidak terdefinisi. Oh, oke. Oke. Dan akar dari -1 itu adalah bilangan imajiner. Iya, ini adalah bilangan imajiner. Oke. Karena ada negatifnya. Ya, akar yang di dalamnya mengandung nilai negatif itu bilangan imajiner. Wow. Complicated ya kalau imajiner ini ya. More complicated. Ya, Alright. tapi nanti kakak searching tentang itu karena itu lebih banyak ada dalam fisika. Kalau Oh, interested to learn science. okay. This is interesting. Ya, Okay. ya, let's continue. The next talk about komponen-komponen dalam fungsi. Nah, apa sih komponen-komponen dalam fungsi itu? Yang pertama itu ada yang namanya domain atau daerah asal. Nah, apa sih daerah asal itu? Daerah asal adalah himpunan semua nilai X yang boleh dimasukkan ke suatu fungsi. Terus yang kedua itu namanya kodomain atau daerah kawan. Nah, daerah kawan adalah himpunan semua kemungkinan hasil yang ditentukan oleh suatu fungsi. Oh my gosh. Terus yang ketiga namanya range. Nah, range ini adalah daerah hasil. Itu adalah himpunan semua hasil aktual atau yang benar-benar diperoleh dari suatu fungsi atau subset dari kodomain. Himpunan bagian dari suatu daerah kawan atau kodomain ini. Okay. Well, oke. Sebentar, saya beta coba cerna lagi himpunan nilai X yang boleh dimasukkan ke fungsi. Oh, oke. Berarti yang tadi itu kita belajar tentang domain. Ya, Hmm. Oke. Karena X itu F dari X, karena ada nilai, kita cari nilai X, berarti itu domain. yes, betul. Jadi kita mencari f dari x, semua angka yang mungkin itu dikatakan dengan daerah asal, domain. Semua angka yang mungkin saja. Jadi tergantung dari soal ini dia mau kasihnya angka berapa. Hmm. Oke. Do you get a point? Yeah, for domain, I got a point now. Nah, how about daerah kawan? Sorry, dia Uh, daerah kawannya. Kalau daerah kawan kodomain, himpunan semua kemungkinan hasil yang ditentukan oleh fungsi. Oke, sekarang kita harus paham lagi, fungsi itu yang tadi itu, yang fungsi itu kayak f dari x itu fungsi. Ya, fungsi itu adalah suatu relasi yang Oh, ada kan? Oke, dia begini Kak. Misalkan di sini ada himpunan A. Himpunan A ada satu, 2, 3, 4. Terus himpunan B, dia ada satu, ada 4, ada 9, ada 16, dan ada 25. Sorry, ini namanya diagram Venn. Nah, ini relasinya adalah akar dari. Oke, ini relasinya ada hubungan. Ini ada himpunan A. Himpunan A ada satu, 2, 3, 4. Terus himpunan B ada satu, ada 9, ada 16, dan 25. Nah, relasi yang menyatakan A
ke B itu akar dari. Oke, kita lihat yang angka yang pertama. Elemen, elemen yang pertama tahu ya angka yang pertama. Tunggu. Ini satu adalah akar dari satu. Oke, kedua. Mhm. Dua adalah akar dari empat. Ketiga adalah akar dari, tiga adalah akar dari sembilan. Kemudian Mhm. empat adalah akar dari 16. Oke, Oke. yang di bagian A ini cuma empat angka saja. Nah, yang Oke. bagian A ada satu, dua, tiga, empat. Inilah yang daerah kawan, sorry, daerah asal. Mhm. Katakan dengan daerah asal. Terus, yang bagian B, dia ada angka satu, ada empat, ada 9, 16, 25. Ini dikatakan dengan daerah kawan. Oke. Terus, hasilnya, range adalah satu, 4, 9, dan 16. Inilah yang dikatakan dengan range. Oh. Can you imagine about this question? I can find the definition between domain, codomain, and range right now. Hmm. But kalau yang codomain sendiri, Hmm. eh, kemungkinan hasil oleh fungsi. Nah, dari diagram ini, yang mana disebut fungsi, Kak? Yang fungsi ini adalah dia punya relasi dengan ada satu himpunan, dia memiliki relasi dengan himpunan yang B. Nah, sebelum ini seharusnya kita belajar dulu tentang relasi. Nah, relasi ini adalah suatu himpunan yang memiliki apa ya, relasi dengan anggota di himpunan B. Tapi kalau relasi dia dia pasangan dari A ke B itu yang bagian satu ini dia bisa memiliki banyak relasi di himpunan B. Nah, kalau fungsi dia cuma tepat satu anggota saja. Oh, wow. Oke. Do you get the point? Oke, berarti ada relasi, ada fungsi. Ya, Yes. kita kan belajar tentang relasi. Sekarang kalau fungsi, dia cuma satu angka. Ya, Oke. So, Kak bisa, boleh beta bilang bahwa fungsi ini bisa kata lainnya relasi. ya relasi. Tapi kalau relasi itu apa ya? Contohnya kayak pasangan ya. Orang yang masih pacaran dia bisa memiliki banyak banyak orang. Dia masih punya kesempatan untuk bisa berrelasi dengan banyak orang. Itu namanya Mm-mm. relasi. Satu orang saja, saya bisa pacaran dengan orang lain karena saya belum ada ikatan yang sah di depan gereja atau apapun itu. Saya bisa saja berrelasi dengan siapa saja karena saya belum menikah. Tapi kalau misalnya fungsi, dia cuma kayak ya diistilahkan seperti pasangan suami istri yang dia cuma pasangannya cuma satu saja. Yes, Oke. the point. Do Oke. you get the point? Berarti I got a point right now. Fungsi lebih kuat, lebih 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 satu. Yes. Masih bisa dengan banyak. Eh, nah, sekarang misalnya kayak contoh diagram ini, fungsi satu D akar dari satu, dua dan empat. Nah, 25 langsung dikeluarkan karena dia tidak masuk dalam fungsi. Ya. Nah, 25 ini dia tidak oh memang dia masih tetap dalam fungsi ini. Tapi yang 25 ini dia total dari himpunan B, semua himpunan B yang ada, 25 itu dikatakan dengan daerah kawan. Karena seharusnya dia punya kawan, seharusnya dia punya kawan, tapi dia tidak memiliki pasangan di bagian A. Maka yang bagian B, semua himpunan B di bagian B, baik itu 1, 4, 9, 16, dan 25, ini adalah daerah kawannya yang mungkin saja dia punya apa dia harus punya pasangan di bagian A tapi karena dia tidak ada apa pasangannya di himpunan A makanya ini semua adalah daerah kawan Oke, oke. yang kemungkinan kemungkinan dan dia belum pasti. Nah kalau range beda dengan range ini dia sudah ada dia sudah hasilnya sudah nyata nih dia punya angka yang pasti dia punya pasangan di bagian A makanya yang range ini adalah 1, 4, 9, dan 16. Oke. Oke. Berarti memang sekarang kalau kita belajar fungsi, ya ada tiga area ini yang dipelajari. Yes, that's right, betul. Got it. Do you get the point right now? I think I got a point right now because like it's like explain fungsi itu sendiri dia ada tiga area yang perlu diketahui bahwa domain, codomain, range. Ya, relasi pun juga begitu. Namanya nanti sebentar kakak searching lagi, misalnya untuk pemahaman tambahan lagi. Range juga, sorry, untuk relasi juga dia punya 3 poin. Namanya codomain, domain, codomain, dan range. Sama-sama punya 3 komponen ini. Cuma yang membedakan itu fungsi, dia dari himpunan A ke himpunan B, dia hanya memiliki
tepat satu anggota saja, tepat satu pasangan saja. Dia tidak boleh serakah untuk lebih dari dua. Kalau relasi dia masih bisa serakah untuk bisa memilih dua. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Oke. Ya. Oke. Iya, kayak kayak relasi dia bisa satu A, satu B, satu C. Dia bisa lagi dua A, dua B, dua C. Betul. Beta ada lihat di Google sekarang. Itu it's dia Ya, masih bisa berrelasi dengan banyak. Oke. iya betul. Relasi itu dia Beda. masih punya kesempatan untuk berrelasi dengan siapa saja. Dia masih punya pilihan A, B, C, D. Kalau fungsi, no. Dia cuma satu saja, Mhm. tidak boleh lebih dari satu. Got it. Mhm. So, ya, notasi misal contohnya di sini, jika fx sama dengan x kuadrat, f dari x sama dengan x kuadrat, maka x yang di sini adalah inputnya dan fx adalah outputnya. Which slide? Maybe next slide. Wait, wait, wait. Tunggu. Oh, the same slide, this one. Oke, oke deh. Alright. Notasi jika f dari x sama dengan x kuadrat, maka x adalah inputnya, fx adalah output. Kayak seperti tadi yang kita kerjakan, jadi inputnya, misalnya dia ditanya, oh input yang kita harus mencari nilai x adalah x sama dengan 2, x sama dengan 3. Ketika kita mensubstitusikan nilai x-nya itu ke persamaan yang ada, nah itulah yang dikatakan dengan output. Jadi ada input, ada output. Oke. Alright. Oke, Oke. may we continue? Yes, please. Thank you. Nah, berikutnya itu menentukan nilai suatu fungsi. Nah, ketika kita mau menentukan nilai suatu fungsi, kita mengganti variabel x dengan nilai tertentu sesuai dengan yang sudah ditanyakan. Ya, soalnya masih sama. Cara konsepnya sama dalam pengerjaan. Jika f dari x sama dengan 2x tambah 3, tentukan nilai f dari 2. 7. Yes, that's right. Nah, ini ada beberapa soal lagi. Saya zoom biar lebih jelas lagi. Nya F dalam kurung ax tambah b sama dengan 0. A Itu rumus dari persamaan linear, tambah. fungsi linear. Tidak terbaca ya? Can you see my screen? Yes, I see your screen right now. Oh yeah, I read down. Okay. But I couldn't see your screen anymore. But I just try to remember. Ya, So here, F dari satu sama dengan hmm? 3. Yes. This Ada one, that's sama dengan 3. so I thought like so could be like A X plus B. Uh, this one could be 3 here first, right? Hmm, What ya, do you think? Beta pikirnya kita kasih masuk dulu di sini. F Jadi dari nah 1. X-nya sekarang satu berarti A kali satu plus B. I don't know B. Sama dengan 3. Hmm, So, betul. jadi karena A plus A satu berarti tetap A. Jadi A Ya, plus B, hmm, A plus B could be 3 here. yes, 3. So so now I don't know now. So I don't know. Soal kedua This one itu F I don't dari know 2 anymore. sama dengan 5. Ya, betul. Itu F dari 1 sama dengan 3. Terus yang persamaan kedua F dari 2 sama dengan 5. Ini the end of the number. I mean the result is this. No, karena yang the result, the question is asked about berapa nilai A dan berapa nilai B-nya. Oke, oke, So, oke, yang ditanyakan di sini ada dua fungsi. Ketika F dari 1 sama dengan 3 dan yang kedua itu F dari 2 sama dengan 5. oke. F dari Mm, 2 sama dengan
5. Oke, beta masukin rumus-rumus lagi berarti Yes. ya. Kas masuk ke rumus coba. Oke, berarti AX berarti A kali 2 Mm-mm. plus B sama dengan 5. 5. So, ini 2A Mm-mm. plus B sama dengan 5. So, it could be 2A sama dengan 5 kurang B. I don't know. Beta hanya mencoba. Eh, iya, tapi di sini kita Oh, punya dua persamaan. Betul? Caranya sudah betul. Persamaan yang ini persamaan yang pertama yaitu A tambah B sama dengan 3. Terus persamaan kedua itu 2A tambah B sama dengan 5. Di sini ada dua ya, persamaan di sini. ya, oke. Jadi sekarang tugasnya kita adalah mencari nilai A dan nilai B. Ya, dan saya tidak tahu. Itu Oke. bagaimana? Eh, I continue. Jadi ini di Ya, sini ada dua persamaan. Ini ada 2A tambah B. Cara yang berikutnya itu adalah kita mengeliminasi nilai B-nya, salah satu nilai, untuk mendapatkan nilai A-nya dulu. oke, So, oke. may you continue? Just Oh, kurang aja, baik. mengeliminasi ya, untuk menghilangkan nilai B-nya nih. Caranya adalah dikurangkan. Oh, wow, I forgot this way. Dikurangkan. Kalau misalnya, eh, berarti ini B sama dengan 3 kurang A. I don't Kurangkan know. yang variabelnya sejenis. Oke, variabel sejenis. Kurangkan. Oke, berarti, oh, jadi ini semua ini yang dikurangkan ke bawah ya. Ini Ya, kurang betul. ini. Dikurangkan ke bawah. Oh, oke. Nah, kalau misalnya 3 kurang 5 minus 2. Yes, -2. Oh, wow. This is new for me. B kurang B 0. Yes, Oke, jadi ini plusnya tetap dipakai. yes, Minus 1, ini 1 minus, minus 2. Ini min 1 di sini. Min 1A. yes. -1A. Hmm. Nah, sekarang Oke. nilai B-nya sudah hilang, sudah nol kan? Berarti kita bisa dapat nilai A-nya nih. Ya, minus 1A sama dengan minus 2. Berarti A sama dengan minus 2 kurang minus 1. Eh, -1 ini dikali, bukan ini Oh, derajatnya kali. kali, bukan bukan tambah. Berarti dia tidak bisa pindah, dia pindah ke sebelah itu dia bukan kurang, tapi dia pindah ke Oh, sebelah itu dia jadinya you're right. bagi. You're right. You're right. You're right. Betul, betul, Kan betul. kali Berarti toh, pindah ke sebelah jadi kali. berarti minus 2 plus minus 1. Per minus 1. Yes, that's right. Per minus 1 berarti, 2. Yes. Jadi A sama dengan 2. Ya. Oke. Wow. Sekarang kita sudah dapat nilai A, A sama dengan 2. Kita Mhm. substitusikan nilai A sama dengan 2 ini ke salah satu persamaan. Misalnya persamaan yang ini. Oke. Yang ini Berarti, misalnya. aha, ini berarti A-nya 2 Yes. tambah B sama dengan 3. Berarti B sama dengan 3 kurang 2. B sama dengan 1. Ya, you get it. Wow. Saya baru tahu bahwa ada seperti ini. Bisa bisa dikurangi seperti ini. Bisa. So that's why we learn about suku sejenis di awal. Supaya kita bisa gampang masuk ke sini. Wow, this is cool. Oke, This sekarang is kita sudah dapat ya. A sama dengan 2 dan nilai B-nya sama dengan 1. Mhm. Mau screenshot dulu untuk sebentar kakak lihat supaya Oh ya, oke. Saya saya screenshot balik ya. ke PPT-nya. Dan, oke. Saya stop. Eh, Stop. Jadi Kak saya, Tevi, saya balik-balik. yes. Saya sudah screenshot, yes. Oke. Dan, Sebagai
A sama dengan 2 dan B tadi sama dengan satu. Yes. Coba kita substitusikan apakah betul tidak nilai yang kita dapatkan tadi. Untuk membuktikan fx sama dengan ax tambah b. Sorry, ax tambah b. Jadi dia bilang f1, maka kita substitusikan nilai A-nya. Dua Tadi berapa nilai A? dua x 2x plus tambah satu b satu. satu. Oke. Apakah betul 2 kali satu tambah satu? 2 tambah satu sama dengan 3. Betul. Tiga. Satu sama dengan 3. Berarti nilai kita benar. Berarti kita bisa dapat juga F2-nya? F2-nya beda ya? F2, oke. F2, bagaimana F2? Kita punya formula yang sama. Formula tadi itu F2x tambah satu. Karena nilai A-nya tadi 2, nilai B-nya sama dengan satu. Berarti 2 kali 2, 4, tambah satu 5. Dapat kembali. F2-nya sama dengan 5. Betul seperti jawaban. So, Ya, oke. It's kind of tricky, but ya. Baru tahu bahwa ada seperti itu tadi. Itu interesting buat saya. Itu hmm, sesuatu yang berarti ada persamaan. iya, ada persamaan yang kita bisa apa ya kan ada dua nilai di situ ada AB berarti salah satu caranya kita harus membuat bagaimana caranya untuk mengeliminasikan salah satu nilai untuk mendapatkan nilai satu nilai terlebih dahulu baru kita apa apa ya otak atik ya untuk mendapatkan nilai yang lainnya. Hmm, wow. Saya eliminasi. Nah, Ternyata eliminasi. masih bisa pakai eliminasi di sistem itu. Hmm. So, do you have any question or we continue? Ya, please continue. Nah, soal yang berikut itu ada persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat di sini sama saja, tinggal kita menggantikan f dari x sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 3. Kita diminta untuk mencari nilai f dari 3 dan f dari 5. Oke, dan tiga dan lima. Oke, oke. Kalau fungsi kuadrat itu rumusnya fx ax plus bx plus c ya. Betul. So let me try to do that. Fx sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 9. Hmm. Sekarang f dari 3 dan f dari 5. This one here. Okay. So um, kalau oke. Jadi sekarang F dari 3 F dari 5 berarti uh, F dari 3 Mm. could be like ini 3 kuadrat berarti Tante Sevni, Kakak Sevni. Yes. Oke. Kurang 6 kali 3 plus 9. Ya. Wow. Nah, di sini 9 kurang 6 kali 3 18. 6 kali 2 12 enggak, 18. Ya. Berarti sama dengan ini minus 9 plus 9. Really? Nol. Ya. That's interesting. So kalau F sama F. dengan 5, Mm. kayak main game ya kalau matematika tuh ya. Betul. Berarti 5 kali 5 25. Oh.
lima kurang 39. 9. F dari 5 sama dengan 25 kurang ini minus 5. 9 ini 95, 4. Jadi F dari 3 sama dengan 0, F dari 5 sama dengan 4. Itu yang Ya, beda dapat. ya betul. You got it. Yeay. So, the next question. Tunggu Ah, saya baca kasih kakak. kita belum dapat tadi. Kita Oke, masih saya lima. baca kasih kakak yang nomor 4. Nomor 4 itu tentukan nilai X yang memenuhi F dari X sama dengan nol. F dari X sama dengan 0. F dari X sama dengan nol. Jika Fx sama dengan F dari X sama dengan jika F dari X sama dengan Sebentar, sebentar, sebentar. X dari ini X di sini ya. F ya dari X Fx. sama 0. Betul. Ini X Fx lagi. Ya, sama dengan X kuadrat. X kuadrat. X kuadrat kurang 5X. Mhm. Kurang 5X itu aja. Tambah, tambah 6. Tambah 6. Oke, ini belum diketahui X-nya ya. Ya, betul. F dari Itu X. diminta untuk mencari nilai X-nya. Oh, Mencari wow. nilai X yang memenuhi jika F dari X-nya sama dengan nol. Oke, oke. Ini agak tricky. Ini saya tahu nih, karena dari tadi kan F dari ini bisa masukin aja gampang-gampang di sini. Sedangkan kalau nol, Hmm. sama dengan nol, berarti ini sama dengan, ini berarti sama dengan nol di sini. I don't know. I don't know. It's quadrat. F dari X sama dengan nol jika F dari X sama dengan X kuadrat minus 5X tambah 6. Jadi kemarin itu kita belajar tentang persamaan kuadrat, itu ada faktorisasi kan. Jadi itu faktorisasi itu kan Ah, persamaan kuadrat sama dengan nol, sama dengan nol. Jadi itu mencari nilai X itu dengan cara faktorisasi, nanti itu kakak bisa dapat itu. faktorisasi. Oke, faktorisasi. Faktorisasi 6. 6 itu kan faktorisasinya kan 2 kali 3 nih. 2. Wow, ini memang faktorisasinya agak ribet nih. Sedangkan minus 5 itu minus 2 minus 3. Oke, alright. So, Kita lupa kakak. I forgot berapa? this. Oh, wait. Saya caranya adalah untuk memfaktorisasi dari persamaan kuadrat ini. Mana pensilnya? Wait. Terus how to write down? Oh, aku saya lupa. Berapa kali dua angka yang jika dikalikan sama dengan 6 dan jika dijumlahkan hasilnya adalah minus 5. Oke, ini akarnya 6 2 dengan 3 2 kali 3. Sedangkan kalau dijumlahkan minus 2 minus 3. Hasilnya minus 5. Minus, oke, iya betul. Iya, 2 dan ya, negatif 2 dan negatif 3. yes. Berarti X-nya berapa? Nilai X dari persamaan kuadrat ini berapa? Oke, so saya lupa, kakak saya minta maaf, saya lupa. Oh, Saya kemarin kalau kita ada yang persamaan kuadrat itu kan apa X kuadrat tambah kurang negatif 5X tambah 6. Ini kita sudah mendapat negatif 2 dan kok saya tidak bisa tidak bisa menulis ya? How to write down? Oh, I see. tadi Berarti, ih, kok dia bisa nggak jadi ya? Oh, ini. X kurang 2 X kurang 3 sama dengan nol. Do you remember this way? bilang, iya, ya, actually yesterday I remember yesterday. So Oke. how do we do? Nah, Minus 2 ini minus 3. X kurang 2 sama dengan nol berarti X sama dengan 2. Nah, X kurang 3 sama dengan nol berarti X-nya sama dengan 3. Mhm. X sama dengan Mhm. 3 dan X sama dengan 2. Nah, ini kan persamaannya ini.
Mhm. Ya. Jadi ketika kita mencari faktorisasi ini nilai X yang memenuhi itu ada X sama dengan 2 dan X sama dengan 3 ini persamaannya sama dengan nol. Berarti ketika kita akan memasukkan kedua nilai ini yang F sama dengan Fx sama dengan nol ini dia pasti X-nya sama dengan 3 dan X sama dengan 2. Berarti F2 dan F3 ini yang hasilnya akan sama dengan nol. Oke. Do you get This it? one. Ini sih yang beta beta lupa nih. Em, jadi kalau sudah masuk yang ke bagian sini, ke Hmm? save nih, Yes? udah lagi seperti bagian sini, dia udah seperti di atas sini, Ya, betul. right? Ya, Ya, yang ini bagian ini yang beta lupa. Kalau persamaan kuadrat berarti dia harus x minus 2 dikalikan x minus 2 dikalikan dengan x minus 3 sama dengan nol. So, ya. wow. Oke, so berarti sekarang kita tinggal cari F2 dan F dari 2 F dari 3. Ya, coba buktikan kembali. Apakah F dari 2 ini sama dengan nol dan apakah F dari 3 ini sama dengan nol? Coba substitusikan ke persamaan yang ada. Apakah betul tidak seperti itu? Oke, ini sama dengan kalau X kuadrat 2 kuadrat tambah 5 kali 2 10 tambah 6. Well, what? This is minus. Oh, minus. This is minus. Minus, yes, minus 10. Hold on. You're right. Oh, it's minus. It means that, um, yeah, this one is 4 minus 6 plus 6. That's 0. You're That's 0. So, and then F2 sama dengan 0. sudah So, sama. F3, How about F tiganya? F dari tiganya. F dari 3, eh 3 kuadrat 9 minus 5 kali minus 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 5 kali 3 itu minus 15. Yes. Kan 5 minus 5 kali minus 3. Ya, minus 15 plus 6. Oke. 9 kurang 15 6. I mean minus 6. Ya, it's the same in 0. So F dari 3 sama dengan nol. Oh, you are muting Kak Sefni. Ya, Oh. thank you. That's right. Jadi pertanyaannya bilang nilai silakan menentukan nilai X jika F dari X sama dengan nol jika persamaannya adalah F dari X sama dengan X kuadrat kurang 5X tambah 6. Jadi itu ketika nilai dari hasilnya akan nol itu ketika X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Cuma dua angka itu saja. Coba kakak mau buktikan, selain itu hasilnya dia bukan nol. Coba kakak ganti dengan F sama dengan 1 coba. Apakah dia hasilnya nol? Ya, coba. Oke. Pasti akan tidak. Nah, F dengan sama dengan 1. Berarti X kuadrat 1. 1 kali 1, 1. Min 5 kali 1, min 5 plus 6. Ini eh, minus 4 tambah 6 sama dengan 2. 1 kurang 5 kan minus 4. Minus 4 plus 6, 2. Positif 2. Ya, Berarti positif. ya, F dari 1 sama dengan 2, bukan nol. Ya, itu Jadi benar. itu pertanyaannya. Ya. Kakak, do you get the point? Yes. Ya. Ya. Jadi cuman itu dua angka itu saja, cuman dua angka X sama dengan 2 dan X sama dengan 3 yang dapatnya nol. Tadi logikanya kenapa? Maksudnya balik ke yang tadi untuk mencari faktorisasi itu cepat, untuk bisa menentukan dengan cepat. Nah itu, karena kita ingat kembali yang persamaan kuadrat itu sama saja dengan nol. Segala sesuatu itu yang pokoknya yang kuadrat kan itu sama dengan nol, sama dengan nol, sama dengan nol. Makanya yang saya ingat pertanyaan kakak bilang, why, kenapa persamaan kuadrat itu selalu sama dengan nol, selalu sama dengan nol. Nah itu caranya untuk kita bisa menyelesaikan soal seperti ini.
Oke, alright. Oke. Wih, kayak kerja berat ya. Kayak cangkul di sawah. Mau di screenshot juga boleh. Oke, beda screenshot ya, Kak. Ya, supaya sebentar ini Yap. nyimak kembali. Oke. Yang tentukan nilai X yang memenuhi Fx sama dengan nol jika F dari X sama dengan X kuadrat kurang 5X tambah 6. Jadi ketika F sama dengan 2 dan ketika F sama dengan 3 ini yang hasilnya nol, selain itu tidak. Ya. Tambah, iya benar. Itu kalau F-nya 6 berarti 6 plus 3 9 akar dari 9 3. Ya, betul. Ya. Kalau F dari minus 5 terdefinisi jika Fx sama dengan akar 2x plus 10. Jelaskan. Eh, Maksudnya saya cari lagi ya berarti ya. Iya, betul. Berarti 2 kali minus minus 10. Minus 10 tambah minus 10 tambah 10 kan nol. Akal dari nol tidak terdefinisi ya. Eh, terdefinisi kakak, Oh. tetap nol. Kecuali yang sesuatu yang diper dengan nol itu yang tidak terdefinisi. Oh, there you go. Oke. Oke. Alright. Oke. So, itu tentang fungsi akar. Let's continue to the last one tentang fungsi Ya. rasional. Fungsi rasional fx sama dengan px per qx dengan catatan qx tidak sama dengan nol. There Yes. you go. Apa p dan q itu memang hanya cuman apa deh nama tuh? Hanya hanya randomly pilih huruf atau memang itu rumusnya? Randomly pilih huruf. Oke. Alright. Dia bisa juga dengan AX, Berbeda. PX bisa saja seperti itu. Atau huruf yang berdekatan misalnya PQ. Atau, tapi yang sering dipakai adalah PQ, AB, XY. Tapi karena di sini nilai X-nya yang variabel yang menunjukkan ini, dia tidak pakai XY. XY karena nanti XX kan tidak mungkin kan. Jadi dia pakai angka lain yang bisa membedakan keduanya. Got it. Got it. Pokoknya ya, upper B. Dengan B tidak sama dengan nol karena ketika penyebutnya sama dengan nol, per dengan nol itu tidak terdefinisi. Hmm. Hmm. Oke. Oke, so sepertinya fungsi rasional ini lebih sulit ya. Fungsi rasional kayaknya dengan fungsi kuadrat itu agak lebih lebih tricky. Iya sih. What do you think? Ya, I think so, but if yeah, it can be habit. Yeah, yes, you're right. Ya, Yeah. Alright, so ada contoh soal fx sama dengan x 3x plus 1 per x minus 2. Hitunglah f dari 4 dengan nilai x yang menyebabkan fungsi tidak terdefinisi. Fungsi. pokoknya kalau fungsi tidak terdefinisi itu ketika yang penyebutnya sama dengan nol, itu tidak terdefinisi. Mhm. Mhm. Oke, beta cari ya. Ya, kakak mau Oke, share screen atau? no, I just Oke, just in just case. visualization. Ya, jadi yeah. So ya, karena angkanya masih mudah kan. Iya, betul Jadi betul. 4 12 tambah satu 3 3 4 12 tambah satu 13 per 13 x itu 4 4 kurang 2 2 berarti 13 per 2. Oke, bisa disederhanakan? Sederhanakan berarti 5 kali 2 10 5 koma sekian. Saya tidak tahu. 5 5 kali 2 10 3 35 5,6. Eh, 12 coba 12 bagi 2 ini kan 13 kan 12 bagi 2 12 bagi 2 6. ya 6 berarti itu 6 dua 6 belas bagi 2 6. 6 6. That's not 5. You're right about that. My goodness. sip Okay, so 6 kali 2 12 1 oke 6,5. ya betul that's right. Okay, Oke. so
Oke, yang B yang nomor 9 fx sama dengan 2 per x plus 3. Tentukan nilai f dari minus 1 or f dari minus 3. So, 2 per minus 1 could be minus 1 minus 3 minus itu 2. 2 per 2 sama dengan 1 f. F dari minus 1 itu sama dengan 1. 2 per, 2 per 2 kan? 2 per ya, 2. satu betul. How about minus, F dari minus 3? Minus 3 could be 2 per 3, per 0. Itu tidak terdefinisi. Yes. Betul sekali, tidak terdefinisi. Oke, Tentukan nilai X yang menyebabkan fungsi X tidak terdefinisi. oke. Oke. Eh, Kalau itu tadi kan beta tinggal kasih masuk 4 saja di X tadi. Kan misalnya why what happened? Nomor 8 ini, dia bilang dan tentu, iya betul, kasih masuk nilai F sama dengan 4 saja. Tapi yang di sini ditanyakan ini nilai F sama dengan berapa yang hasilnya itu sama dengan tidak terdefinisi. Berarti sesuatu yang diper dengan nol. X-nya berapa? Ditanya begitu. Berarti lihat juga kuncinya di penyebut, bilang penyebutnya. Kuncinya di penyebutnya di Ya, X minus kuncinya di 2. penyebutnya. Oh my God. Kuncinya itu nilai F berapa yang penyebut hasilnya itu sama dengan nol. Oke. Em, Hasilnya don ya plus 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 2. Plus 2 minus 2 sama dengan 0. Betul. F sama dengan nol. Itu tidak terdefinisi. Berarti tentukan nilai X yang menyebabkan fungsi tidak terdefinisi berarti plus 2 dong. No, F sama dengan 2. Ketika di F sama dengan 2. Iya betul, Ya, S plus 2. plus 2. Ya. Oke, wow, cek penyebutnya. Do you get the point? I didn't know about that yet. I mean, kita harus perhatikan penyebutnya, faktorisasi, kadang faktorisasi juga sulit nih. Iya, betul. Ya, ya, mau. Atau mau butuh menyerah? Oh, itu. Do you have any question? Eh, eh, Perlu banyak latihan soal sih kayaknya buat beta. Um, Iya. ya, kayak untuk mengingat jenis-jenis fungsi ini. Ternyata fungsi ini mulai mulai ribet ya, level atas. Intinya praktis soal saja. Fungsi yang tadi itu tidak banyak rumus. Cuman harus Hmm. terbiasa saja. Lihat prinsipnya tahu saja sih. Tapi saya rasa kakak ini sudah mengerti prinsipnya. Perbanyak latihan soal saja. Oh, okay. Yeah, thank you for saying that. So it means that I'm in the progress right now. Yeah, Yeah. it was smart and thinking. It's like